Halo Kitaler, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku nyoba lapangan Platinum yang di Araya. Jadi kalau di Malang tuh lapangan Platinum ada banyak ya. Katanya mau bikin lagi di daerah Dieng. Sementara yang aku pernah coba ya di sini sama di daerah Trawulan. Sebenarnya hari ini aku nggak berencana main ya, cuman lagi berada di daerah situ karena ada keperluan, lalu aku iseng-iseng pingin lihat dalamnya itu kayak apa sih, seberapa besar. Soalnya banyak teman-teman yang pindah dari lapangan yang aku biasa main ke tempat ini. Terus aku coba ngecek kira-kira bagus nggak. Terus waktu di depan di tempat parkir ada temen, ya bukan temen sih ya, ya pokoknya aku kenal lah, om-om gitu. Waktu aku cerita pengen ngecek terus dia bilang itu anakku main, kamu main aja. Langsung lah, aku gak bawa apa-apa, gak bawa raket juga, gak pakai sepatu, jadi ini aku pakai sandal, raketnya minjem. Jadi rupanya anak-anak ini dapat kayak jatah untuk pakai lapangan gratis karena salah satu dari mereka ikut klub di sini. Ya lumayan sih. Waktu pertama kali aku masuk di sini ya aku merasa agak gelap soalnya nggak semua lapangan nyala ya lampunya. Dan lapangannya cukup banyak sih, aku nggak hitung berapa line, tapi yang dipakai lumayan banyak sih. Dan ini jamnya itu sekitar jam 5-an ya aku main. Ya memang di sini yang main masih anak-anak SMP-an lah. Oke, untuk review lapangan ya, waktu aku masuk di sini, oh katanya sih kalau siang panas, tapi aku waktu itu agak mendung jadi nggak seberapa panas, dan aku lihat memang di area atapnya ya kalian bisa lihat sendiri itu bukan pakai peredam panas yang aluminium atau ada yang dalamnya bubble itu atau spons, tapi ini kayak warnanya hitam. Aku rasa itu kayak bahannya sandal, jadi kayak spon hati. Terus spon hati itu bahan PVA ya. Aku rasa nggak bisa meredam panas dengan baik sih kalau pakai bahan itu, cuman meredam suara aja. Dan di sini suaranya masih lebih kedengaran kalau kita nyemes daripada waktu dulu aku main di Unggul. Kalau di Unggul tuh nyemes keras banget tapi nggak denger, jadi kita aku waktu itu penyesuaiannya agak kesulitan. Tapi kalau di sini enggak, ini enak sih. Jadi aku seneng kalau bisa nyemes itu kedengeran suaranya, karena dari lawan kalau nyemes aku juga denger itu merasa bisa kalkulasi seberapa keras dan seberapa cepat bolanya nyampe ke daerah kita. Jadi kalau main badminton tuh kita harus pakai semua panca indera ya, nggak cuman mata aja, tapi pendengaran juga penting. Makanya kalau di kita beli senar itu speknya yang di belakang kan ada tulisannya hitting sound. Nah itu kenapa kok senar aja kok perlu ditulis hitting sound. Nah, aku pikir kayak gitu ya, ternyata memang perlu sih. Kalau kita suaranya nggak keras itu jadi apa ya, nggak enak gitu mainnya. Dan mungkin buat lawan bisa jadi kalau suaranya keras itu buat nakut-nakutin kita ya. Jadi kalau raketnya suaranya keras, waduh lawanku hebat rek, banter di Messi, padahal pakai senar yang suaranya keras aja.
Kalau suasana sih aku rasa ya cukup rame, jadi sama sebelah-sebelahnya itu suaranya cukup mengganggu sih. Karena ya memang nggak ada peredamnya yang kurang ya. Tapi itu ya nggak masalah sih karena memang gedungnya besar ya. Jadi cukup menggema lah aku rasa. Ya baru kali ini aku kepikiran kalau gedung besar memang harus didesain seperti di Unggul, harus pakai peredam suara soalnya kalau yang main banyak bakal rame banget dan bising menurutku nggak enak kalau main terlalu bising apalagi kalau ada suara di lapangan sebelah yang uraan ya orangnya atau eh, teriak-teriak gitu. Kalau di pertandingan yang resmi kan waktu main gitu, yang main kan nggak boleh teriak-teriak terlalu kenceng ya. Yang pasti ngomong-ngomong ya seperlunya. Tapi kalau main-main social club gini ya biasanya lebih rame sih. Itu review dari segi suara ya. Kalau dari segi atmosfer kelembapannya aku rasa normal-normal aja. Terus angin hampir nggak ada sih di sini. Tapi yang aku soalnya dapat lapangan yang agak belakang jadi bukan di dekatnya pintu masuk, mungkin yang di dekatnya pintu masuk anginnya lebih keras. Soalnya pintu masuknya juga lumayan kayak lorong, kalau kayak lorong modelnya kayak gitu biasanya anginnya keras. Terus yang komplain utamaku sebenarnya habis main di sini itu hidungku banyak upilnya. jadi jadi lapangannya itu banyak debunya, kotor. Tapi kalau dilihat dari lantainya sih cukup bersih, kelihatannya mereka rutin untuk membersihkan lantai. Tapi udaranya mungkin ada kebocoran di daerah lain yang menyebabkan debu itu bisa masuk ke lapangan ini dengan cukup banyak ya. Jadi desain dari lapangannya kurang bagus sih menurutku kalau debunya banyak masuk. Ya mungkin mereka bikin uh, sistem kayak gitu supaya menghemat ini ya, supaya nggak pengap juga dan nggak perlu pakai AC, jadi menghemat biaya. Kalau di Malang sih aku nggak pernah lihat lapangan badminton yang pakai AC ya. Nggak tahu kalau kalian tinggal di Malang pernah main yang ada AC-nya, ya mohon aku dikoreksi. Itu tadi aku main cuman setengah set ya karena ya nggak pakai sepatu, jadi aku takut nanti kakiku cedera. Terus aku kembalikan ke raketnya, aku kembalikan ke Om yang baru masuk itu namanya Om Yani. Dan yang pakai celana biru lawannya itu biru atau ungu nih. Itu anaknya, jadi Yosef itu anaknya Om Yani. Tadi aku sempat singgung mengenai pencahayaan ya, jadi kalau nggak dipakai semua lapangannya ya agak gelap. Tapi kalau kita buka satu lapangan ini aku rasa pencahayaannya cukup bagus sih karena dia pasang lampu itu jejer, nggak tahu 4 atau 5 ini. Dan itu menurutku enak sih. Soalnya kalau yang di lapangan biasanya itu kan lampunya cuma satu di tengah gitu. Tapi ini kan jejer berarti bisa menerangi sampai belakang. Dan kalau kayak gitu biasanya lebih sulit untuk mendeteksi bola yang out di belakang karena
yang biasanya kita main di belakang itu gelap, berarti itu udah hampir out. Tapi kalau terang semua kita jadi bingung ini out atau masuk. Tapi ya jadi kelihatan lebih jelas sih kalau kita ngelihat garisnya. Dan kalau karpet ya pasti garisnya lebih jelas dan lebih rapi ya daripada yang cat-catan atau yang di lapangan biasanya. Atau lapangan kuno biasanya kan pakai cat-catan kadang hilang garisnya atau kadang terlalu lebar. Kalau kalian biasa mendeteksi bola itu out atau enggak itu dari apa? Dilihat garisnya atau dari langkah kalian itu udah berapa langkah untuk mundur terus bisa kira-kira atau cuma ngandelin insting aja. Oh biasanya out ini terus dilepas. Atau kalau aku sih biasanya mengandalkan langkah. Aku ngetesnya itu pakai langkah. Udah berapa langkah aku mundur. Terus satu lagi untuk melatih insting ngelihat bola out atau in, itu dari tingkat kesulitan aku ngambil. Jadi kalau bolanya terlalu sulit itu aku pikir bakalan out. Misalkan aku dari maju, dari ngambil depan terus mundur-mundur ke belakang. Jadi aku pikir kalau terlalu sulit untuk diambil biasanya sih out. Sekitar 80% biasanya out. Oke, review apa lagi ya? Kalau di yang tempat ini ya sama sebelahnya itu aku rasa cukup lebar lah, nggak terlalu dempet. Terus aku kan dapat yang di pinggiran, jadi di pinggiran itu ada kayak apa ya, panggung untuk nonton, itu dikasih karpet. Nah, aku gak suka sih sebenarnya kalau karpet karena bisa nyimpen ini bakteri kalau nggak pernah dibersihkan. Karena karpet itu kan apa ya, kayak tebel gitu. Jadi kalau ada minuman yang tumpah pasti nggak bisa dipel. Kalau untuk cat temboknya aku rasa bagus sih, dua warna kayak gitu. Shuttlecocknya itu kelihatan karena aku pernah main yang di Tidar ya, di Jalan Koka. Itu temboknya warnanya kayak telur asin. Jadi shuttlecocknya itu kadang hilang karena warnanya kan mirip-mirip. Jadi buat kalian yang nonton mungkin kalau besok-besok pingin bikin lapangan, jangan ngecat temboknya dengan warna putih atau warna yang terlalu soft ya, karena nanti nggak kontras dan shuttlecocknya nanti nggak kelihatan. Di pintu masuk aku lihat ada kasir dan jual minuman juga. Ada kulkasnya, waktu itu aku beli minum air mineral yang ukuran sedang itu sekitar 4.000 kalau nggak 3.000. Ya harga standar sih dan bukan yang merek-merek terkenal juga. Biasanya sih kalau di gedung badminton pasti jual shuttlecock ya. Jadi kalian yang kehabisan atau mungkin nggak bawa shuttlecock bisa beli di gedung. Ada beberapa macam merek sih yang dia punya. Ya yang pasti lebih mahal dari kalau kalian beli di toko sport lah. Udah wajar kalau kayak gitu, biasanya selisih 5.000-an lah satu slotnya. Ini aku lihat ketinggian netnya itu lumayan standar lah. Terus ada kayak itu kayak rodanya ya yang buat narik atau apa itu ya, pokoknya standar kayak yang
biasa kita lihat di TV lah. Kalau di lapangan yang kuno biasanya kan lantainya itu dilobangi terus dimasukin pipa besi kayak gitu. Jadi ya udah paten lah. Tapi kalau di sini kan kayaknya bisa dipindah-pindah, dilepas. Aku nggak tahu itu cara kerjanya gimana ya, tapi ada rodanya sih kalau biasa kita lihat di TV. Kan sama kayak gini. Kalau karpetnya ya standar lah. Aku pikir yang penting bisa buat main. Nggak licin kok, walaupun nggak harus di lap tapi atau dipel ya, tapi nggak licin lapangannya. Aku rasa nggak terlalu bagus sih ini jenis karpetnya, kayak tipis gitu. Tapi ini masih lebih bagus sih daripada yang platinum di Trawulan. Kalau di platinum di Trawulan itu kayak kelihatan banget kalau kasar. Yang ini lebih apa ya? Lebih berkualitas lah. Tapi tetap yang lebih bagus kayaknya yang diunggul daripada yang di sini. Ini aku coba besarin suaranya ya, jadi 100% langsung dari mikrofonnya HP, supaya kalian bisa dengerin suasana real di lapangan ini gimana. Nah, cukup rame ya, kedengaran dari lapangan sebelah suaranya, padahal itu jauh nih. Jadi yang main di lapangan sebelah itu sebenarnya serong di dua lapangan di sebelah belakang kita. Dibandingkan suaranya shuttlecock, walaupun nyemes pun juga nggak seberapa kedengeran ya, kayak melempem gitu. Suara orang teriak-teriak di sebelah lebih kedengeran, lebih jelas daripada suara semes. Aku senang lihat anak-anak yang masih muda-muda untuk main badminton. Ya secara skill memang perlu banyak dan perlu dibenerin ya. Tapi aku rasa mereka udah bisa main itu udah bagus banget, dan mainnya bisa coverage satu lapangan walaupun double, tapi itu bagus lah. Yang penting bolanya itu kembali ke lawan dulu. Dan kalau aku lihat footworknya sih lumayan bisa menguasai lapangan lah. Terus itu cegat-cegatannya Yosef juga lumayan bagus. Cuman ya teknik untuk mukulnya kalau ada bola ya kayak kepepet atau ngenai bibir net terus mantul gitu, mungkin masih bingung mau mukul pakai cara apa ini, mau pakai backhand atau forehand. Terus kayak ini tadi mau ngenet juga kok ya ngangkut. Itu karena tekniknya dan mental sih. Kalau mental kan kadang-kadang aduh aku mau ngenet atau mau ngelob tapi udah nggak nutut, tapi di net nanti takut nanggung jadi dipelanin akhirnya nyangkut. Nah itu kan masalah mental. Dan kalau anak-anak muda biasanya sih problem utamanya memang di mental. Kalau skill ya selama lawannya itu masih sama-sama satu perguruan biasanya sih mirip-mirip skillnya. Karena badminton tuh selain skill juga perlu pengalaman. Kayak Om Yani ini mainnya kan banyak pengalaman, jadi tahu kalau dibuang kemana itu biasanya bisa dapetin poin, udah ngerti kapan harus ngeblok aja, kapan harus ngemes. Nah, cuman ya kadang-kadang memang
Kayak serobot-serobot gini kadang-kadang dilakukan oleh Om Yani untuk ngajar anak-anak sih. Memang disengaja, jadi fokusnya bukan untuk main untuk menang, tapi main untuk mengajar. Aku pernah lihat Om Yani ini main sih beberapa waktu yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu, dan mainnya sih sekelas coach kalau aku merasa. Ya 5 tahun yang lalu ya, nggak tahu sekarang karena kan juga udah lebih tua ya. Aku sendiri juga udah mengalami beberapa kemunduran. Kayak langkah-langkahnya sering terlambat, terus kalau ada bola udah deket itu matanya itu rabun jadi nggak kelihatan. Kadang-kadang kayak bolanya tipis di net, aku pikir nggak masuk, ternyata masuk tipis. Soalnya aku udah nggak kelihatan. Kalau terlalu dekat, jadi rabun dekat. Tapi dekat itu maksudnya 30 sentian lah ya, nggak sampai jarak 1 meter udah nggak kelihatan itu. Ya kalau kayak gitu harus pakai kacamata waktu main badminton. Oke guys, gitu aja sih review lapangan kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan ya jangan tanya saya, soalnya aku cuma main di sini cuma sebentar. Kalau soal biaya-biaya ya kalian WA adminnya aja, kan ada di Google. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Sama aku.